Peringatan, video ini dibuat hanya untuk mengisi waktu gabut kalian aja, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Kita akan mereview sebuah film yang berjudul Dead Wheels. Sebuah film yang berlatar belakang seorang dokter bedah menjadi pembunuh berantai, yang disutradarai oleh Eli Roth dan dibintangi oleh Bruce Willis. Sebelumnya mari kita kencangkan sabuk dan longgarkan resleting semuanya. Untuk pada bapak, ibu, kakek, nenek, canggah, waring, udah siwur sebangsanya, karena video akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Jadi awal ceritanya itu pas malam ultah sang ayah, sang istri yang bernama Lucy, dan Jordan sang putri sematawayang berencana membuat kue ulang tahun surprise gitu bos. Tetapi siapa dikira, pas malam itu si Paul sedang pergi tugas, dan pas sedang membuat kue ultah terjadi perampokan. Yang mana perampok itu berjumlah 3 orang. Kita sebut saja mereka A, B, dan C. Perampok yang A menyandra si Jordan. Perampok yang B meminta si Lucy untuk menguras berangkas. Dan perampok yang C lagi sibuk mencari tali untuk mengikat si Jordan. Siapa sangka perampok yang A yang bertugas menyandra Jordan justru tertarik pada si Jordan. Jadinya kan seperti cinta pada penyanderaan pertama gitu deh. Dan perampok yang B menyandra Lucy untuk menguras isi berangkas, dan ternyata si Lucy sempat lupa pin berangkasnya bos, sehingga memakan waktu sedikit agak lama. Pelaku yang bertugas mengawasi Jordan pun mulai bertindak mau tanam paksa gitu. Ketika mau bercocok tanam, perampok yang mencari tali keburu datang. Akhirnya gagal dah untuk bercocok tanam. Dan ketika para perampok mulai lengah karena sempat ada adu mulut antar perampok tadi, si Jordan buru-buru mengambil pisau dan menyabetkan pada perampok yang mau tanam paksa tadi. Si ibu, yaitu Lucy, datang dan menyiram air panas ke perampok A. Di saat itu juga, perampok B panik dan menembak si Lucy di kepala dan menembak si Jordan di dada. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan terkejutnya Paul ketika sedang melakukan operasi dengan adanya pemberitahuan pasien baru, yang mana ciri-cirinya sama dengan si istri dan putrinya, yaitu si Lucy dan si Jordan. Sontak, langsung saja tugas pengoperasian si Paul diserahkan ke temannya. Dan betapa kagetnya Paul ketika tahu bahwa istrinya sudah mati dan putrinya koma. Dramatis banget kan bos, di hari ultahnya malah begini. Sesaat kemudian kita diperlihatkan ketika si Paul ini diinterogasi oleh detektif tentang apa saja yang hilang dari kronologi perampokan. Dan salah satunya itu arloji kesayangan Paul yang hilang, yang mau dijadikan sumber pencarian detektif tersebut. Di scene selanjutnya, kita dibawa ke pemakamannya si Lucy atau istri Paul. Ya, seperti pemakaman biasa, selalu ada cerita tentang duka dan kehebatan si orang yang dimakamkan begitu. Dan ketika sedang di perjalanan pulang dari pemakaman, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan benar saja, ada seorang kakek tua yang sedang menembak rubah atau kijang bos. Aku tidak tahu itu kakek siapa bos, yang jelas kakek itu berbakat dalam urusan tembak-menembak. Jadi bagi kalian para jomblo yang ingin belajar menembak, silakan hubungi kakek ini. Tapi justru di sini si Paul dapat motivasi bos dari kakek tua yang jago menembak tadi, yaitu kakek tua itu berkata, banyak orang bergantung pada polisi untuk menjaganya. Itulah masalahnya. Polisi itu hanya datang setelah terjadi tindak kriminal. Keesokan harinya, si Paul pergi ke kantor detektif yang sedang ngurusin penyelidikannya tentang perampokan yang mengorbankan istri dan anak Paul. Tetapi si Paul mendapat argumen yang kurang memuaskan, yang mana si detektif itu tampak enggan untuk mengurusi kasus si Paul tersebut bos. Sontak saja si Paul merasa sedih kecewa. Nah, sepulang dari kantor detektif tersebut, si Paul berpapasan dengan 2 orang preman yang sedang menggoda seorang waria. Lalu si Paul itu menegur kedua preman tersebut. Otomatislah
Si kedua preman tersebut mengalihkan pandangannya kepada si Paul. Lalu si Paul itu dihajar habis-habisan oleh kedua preman tersebut, bos. Kasihan banget kan, jadi pahlawan kemalaman. Di scene selanjutnya, si Paul mengunjungi toko senjata jenis senapan. Tapi di kunjungan ini si Paul hanya tanya-tanya saja, tidak membeli senapan. Scene beralih ke rumah sakit saat si Paul menangani seorang pasien yang hampir mati, dan secara tidak sengaja si Paul menjatuhkan pistol si pasien yang terselip di sakunya. Dengan trik busuknya, si Paul memungut pistol si pasien tersebut. Dengan pistol ini pula, si Paul belajar menembak dengan otodidak. Saat malam hari, saat si Paul berjalan sendirian, dia bertemu dengan dua perampok yang akan merampas mobil seorang perempuan. Langsung saja, si Paul mencabut pistolnya dan menembaki kedua perampok tersebut. Sempat ada baku tembak antara Paul dan si perampok. Karena si Paul belum terlalu pandai memegang pistol, dia malah melukai tangan kanannya sendiri. Dan aksi itu direkam oleh seorang wanita yang akan menjadi cikal bakal viralnya si Paul. Karena tangan kanan Paul terluka, ia pun menggunakan tangan kirinya. Dan pada akhirnya tetap si Paul yang menang. Di scene selanjutnya, si Paul menangani seorang pasien bocah yang mengaku ditembak oleh penjual es krim. Dengan memakai hoodie, si Paul memburu si penjual es krim yang telah menembak bocah tadi. Tanpa tawar-menawar lagi, Paul langsung menembak 3 orang yang ada di sana. Yang mana 3 orang tersebut adalah para kriminal kelas tinggi. Dan kejadian ini pula, si Paul pun semakin viral dengan sebutan si pencabut nyawa. Tiba-tiba, scene dipindahkan ke rumah sakit ruang operasi, di mana si Paul menangani seorang pasien yang ternyata di tangan si pasien tadi ada arloji milik Paul, bos. Ya, dia adalah seorang juru parkir yang ikut merampok di rumah Paul pada awal film tadi. Dengan bermodalkan handphone milik si tukang parkir yang sudah mati tadi, si Paul mulai mencari para perampok yang telah menewaskan sang istri. Karena si Paul sudah tidak percaya lagi pada detektif abal-abal, akhirnya si Paul pun memburu para perampok itu sendiri dengan tujuan pertama, yaitu si pemilik bar yang bernama Treble. Si Paul pun mendatangi bar milik si Treble. Akhirnya si Paul berhasil memojokkan Treble. Dan dibawalah si Paul ke gudangnya Treble, yang mana isi gudang itu semua harta curian, bos. Di saat si Treble terpojok, datanglah Fish. Dan ternyata pada awal Paul masuk ke bar, si Treble sempat melihat barcode kedokteran si Paul. Lalu si Treble menghubungi si Fish. Di saat si Fish menembak si Paul, justru malah mengenai si Treble. Dan terjadilah baku tembak antara Paul dan Fish. Si Paul berhasil dipojokkan, tetapi tiba-tiba bola bowling jatuh menembak kepala Fish. Dan dari Fish ini pula si Paul mengetahui informasi bahwa ada orang lagi yang ikut dalam perampokan si Paul, yaitu Joe. Di scene berikutnya, si Paul mendatangi bengkel si Joe yang ternyata sudah tutup. Tanpa salam, tanpa kalam, si Paul langsung masuk mencari Joe. Begitu ketemu si Joe,
si Paul langsung memukul porseneling milik Joe dengan kunci Inggris Bolt yang membuat si Joe pingsan. Setelah bangun dari pingsan, si Joe kaget karena si Joe dalam posisi diikat di bawah mobil. Lalu si Paul menyuntikkan dan mengiris kempol si Joe, lalu disiramlah dengan minyak rem yang sudah pasti membuat si Joe meringis kesakitan. Dalam posisi kesakitan, si Joe diinterogasi dan mendapatkan satu orang lagi, yaitu Knock. Setelah cukup interogasinya, si Paul pun membuka tali ikatannya dan menarik dongkrak yang mengakibatkan mobilnya jatuh tepat pada kepala si Joe. Di scene selanjutnya, si Paul memburu Knock di sebuah diskotik, yang mana si Knock itu sedang berenak-enakan adu mulut dengan seorang wanita, bos. Sempat terkecoh dengan trik si Knock, si Paul memberondong sebuah WC dan ternyata di dalam WC tersebut hanya ada pistolnya si Knock. Ya, Knock memang pintar dalam membuat siasat, bos. Tiba-tiba si Knock menembaki si Paul dari belakang yang membuat si Paul terpojok di dalam WC. Dengan mematikan arus listrik, si Paul bisa keluar dari WC dan mendaratkan satu tembakan di perut Knock. Si Paul juga menerima satu peluru di bahunya. Di scene berikutnya, si Knock meneror rumah Paul, yang mana sebelum itu si Knock sempat dirawat di rumah sakitnya si Paul karena menerima tembakan dari Paul tadi, bos. Pertemankan dua orang lagi, si Knock menyerang rumah Paul. Tapi kali ini si Paul sudah siap dan sudah merancang jebakan-jebakan untuk membunuh si Knock dan dua temannya. Si Paul menyembunyikan si Jordan yang sudah pulang dari rumah sakit juga di bawah tangga dan menyuruh Jordan untuk memanggil polisi. Terjadi baku tembak yang menewaskan dua teman Knock. Dan di saat si Paul terpojok oleh Knock di ruang bawahnya, si Paul mengeluarkan senjata simpenannya di bawah meja dan memberondong habis si Knock itu, bos. Film ini pun ditutup dengan ditangkapnya si Knock dan komplotannya itu. Dan si Paul esok harinya pun mengantarkan putrinya si Jordan untuk kuliah. Gimana, bos, cerita dari Om Bos tadi? Jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan kenang-kenangan berupa like, comment, and subscribe. Follow juga Instagram kami di vimam0012 dan Irfan Zidni. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Adios.